di namanya orang saat ini tuh bingung ya. Pemirsa Intens Investigasi. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Inara Rusli kini harus menghadapi dilema besar atas masalahnya dengan Wardatina Mawa, istri Insanul Fahmi. Tuduhan netizen yang menyebutnya sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi sebenarnya sangat mengganggu perasaan dan pikirannya. Meski ia mengaku sudah menikah siri dengan Insanul Fahmi, tapi sebagai sesama perempuan, sebenarnya Inara Rusli ingin meminta maaf kepada Wardatina Mawa. Lantas, benarkah menurut Marisya Icha, saat ini Inara Rusli sedang berada di posisi serba salah dan ingin menenangkan diri terlebih dahulu sebelum meminta maaf? Benarkah menurut Denny Sumargo memang seharusnya Inara Rusli meminta maaf, tapi hal ini ia kembalikan lagi kepada yang bersangkutan? Dan benarkah Denny Sumargo juga sempat melihat bukti CCTV yang ditunjukkan oleh Wardatina Mawa ketika jadi bintang tamu di podcastnya? Lalu bagaimana juga komentarnya atas Insanul Fahmi yang sudah melakukan kesalahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di tengah desakan Wardatina Mawa kepada Inara Rusli agar meminta maaf, Marisya Icha juga mengungkapkan bahwa Inara Rusli sebenarnya ingin meminta maaf kepada istri Insanul Fahmi itu. Menurutnya, saat ini Inara Rusli sedang merasakan serba salah hingga Marisya Icha meminta temannya itu untuk menenangkan diri dan ia pun menawarkan psikolog. Karena bagi Marisya Icha, sekarang yang penting adalah ketenangan jiwa Inara Rusli di tengah masalah sulit yang sedang dihadapinya ini. Marisya Icha juga ungkap kalau Inara Rusli sempat diam karena diketahui dari Insanul Fahmi, Wardatina Mawa sempat mengaku insecure terhadap dirinya. Dan sebenarnya mantan istri Virgaun ini pun tak ingin Wardatina Mawa merasa seperti itu. Namun, netizen justru menggiring seolah-olah Inara Rusli yang sudah menghujat Wardatina Mawa. Nah, jadi kan kalau tadi teman-teman kenapa sih nggak minta maaf sama Mawa? Dia sangat mau minta maaf sama Mawa. Dan di chat itu Inara selalu ngomong, pokoknya kamu jangan ragu ya, jangan ragu ya. Feel free untuk ngobrol sama aku. Lalu satu lagi nih yang katanya, kok Inara ngehujat istri saya, kamu jangan insecure ya. Ini yang perlu aku jawab ya. Itu karena omongan, gak mungkin Inara tiba-tiba cukup-cukup ngomong kayak gitu. Lihat deh, di kata-kata lain dia tuh sopan loh. Kayak, bener gak, aku gak mau terlalu masukin internet kamu nih. Terus, pokoknya kapanpun, anytime kamu boleh ya chat aku. Inara kan kayak gitu kan. Dia mencoba wise loh. Dan kenapa dia sampaikan, kamu jangan insecure ya sama aku. Gak mungkin dong tiba-tiba dia ngomong, kamu jadi insecure ya sama aku. Itu karena dari pihak si laki-laki mengatakan, kayak iya sebenarnya istri aku tuh insecure banget sama kamu. Makanya kayak Inara ngomong, kamu jangan insecure ya sama aku gitu loh. Jadi bukan dia menghujat, coba dicerna deh kata-kata itu gitu. Jadi karena adanya omongan dari si laki-laki ngomongnya berbeda ke Inara, si laki-laki ngomongnya berbeda ke Mawa, sehingga akhirnya Mawa kan pokoknya kamu jangan insecure ya sama aku, pokoknya apapun itu kamu ngomong aja sama aku gitu loh. Tapi kan digiring seolah-olah dia menghujat. Dia mau minta maaf, cuma di namanya orang saat ini tuh bingung ya. Orang depresi itu dia khawatir melakukan begini takut salah, melakukan begitu takut salah. Jadi dia lebih baik dia akan memilih untuk diam dulu gitu. Makanya aku bilang tenangkan diri kamu butuh ke psikolog, nanti aku bawain kamu ke psikolog, kamu butuh apa, tenangin diri kamu. Yang mahal itu adalah jiwa kita. Di tengah kebingungan, Inara Rusli saat ini yang masih mencari waktu yang tepat untuk meminta maaf, Denny Sumargo pun menyarankan agar Inara Rusli meminta maaf kepada Wardatina.
jika bicara soal norma, tapi semua itu diserahkan kembali pada Inara Rusli karena ia yang mengetahui apakah dia harus meminta maaf atau tidak kepada Wardatina Mawa. Dan beginilah ungkapan Denny Sumargo. Perlukah minta maaf? Maksudnya perlukah Inara meminta maaf? Kalau secara norma, kita bicara norma, itu perlu dilakukan. Tapi mungkin Inara yang lebih tahu alasan dia mau minta maaf atau tidak. Jadi lebih baik tanya sama Kak Inara. Denny Sumargo juga menilai, dari apa yang dilakukan oleh Insanul Fahmi ini tak lepas dari kesalahannya sebagai manusia, dan tak ada manusia yang sempurna. Ia juga ungkap, tak mau menghina atau merendahkan orang yang sedang bikin kesalahan. Namun meski jadi bahan ledekan, pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan Maha Pengampun, maka akan selalu ada pintu untuk memperbaiki semuanya. Gua nggak mau menghina atau merendahkan orang yang bikin kesalahan. Karena menurut gue juga tidak akan lepas dari kesalahan. Walaupun apa yang beliau lakukan itu kan suatu hal yang jadi bahan ledekan dan olok-olok di masyarakat. Tapi siapapun itu, mau Insanul atau siapapun, Allah itu sebaik-baiknya Maha Pengampun. Selalu ada pintu untuk memperbaiki semuanya, siapapun ya. Sedangkan heboh beredarnya pemberitaan terkait bukti CCTV kemesraan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Menurut sepengetahuannya, Wardatina Mawa mengatakan yang memberikan kepadanya adalah orang yang tidak dikenalnya. Hal ini diungkap Wardatina Mawa saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Selain itu, mengejutkan, ayah satu anak ini juga mengakui kalau ia sempat melihat CCTV yang dijadikan bukti Wardatina Mawa ke polisi. Namun Denny Sumargo hanya melihat di awal saja, kurang lebih selama 15 detik dan tidak jelas karena CCTV yang jauh. Di tengah masalah ini, Denny Sumargo pun berharap agar bisa segera selesai. Karena semakin lama, maka bisa makin terganggunya psikis, mental, hingga kejiwaan. Oh, gue nggak tahu kalau itu. Karena waktu gue tanya sama pihak Mbak Mawa, mereka bilang itu dikirimkan oleh orang yang mereka tidak kenal. Jadi yang gue tahu itu. Sumpah gue taunya itu doang. Gue lihat cuman 15 detik kan kayaknya kurang lebih, dan posisinya itu wajahnya aku nggak terlalu kelihatan karena CCTV kan jauh. Waktu di podcast itu yang dikasih lihat cuma di awal. Jadi 15 detik kan ada dua orang di ruangan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi diklaim bahwa itulah, ya kan. Terus gue bilang ini udah yakin? Ya yakin, dan ini barang buktinya gitu. Nanti akan diserahkan ke polisi kan waktu di podcast. Oh ya sudah. Harap itu bisa segera selesai karena semakin lama semakin terganggu psikis, mental, dan kejiwaannya. Gitu. Good luck buat mereka semua. Selanjutnya, sebelumnya Wardatina Mawa juga ungkap kalau ia masih menunggu permintaan maaf dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Lantas, benarkah karena rasa sakit hati yang membuatnya ingin kedua orang itu meminta maaf kepadanya? Benarkah menurutnya Inara Rusli sudah merusak rumah tangganya dengan Insanul Fahmi sang suami? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Laporan polisi Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinahan kini terus bergulir di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Wardatina Mawa memenuhi panggilan polisi dan membawa saksi dari pihak keluarganya. Dan ia pun mengaku lega karena sudah memberikan semua bukti yang ia miliki. Namun, ada satu hal lagi yang diinginkannya, agar suaminya dan juga Inara Rusli meminta maaf kepadanya dan mereka juga mesti mengakui kesalahannya. Terutama kepada Inara Rusli, ia masih menunggu itikat baiknya karena menurutnya secara tidak langsung selebritis yang berusia 32 ini telah merusak pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas. Dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya, pernikahan kami. Dalam kesempatan yang sama, Wardatina Mawa juga menyebut dirinya ingin menyudahi rumah tangganya dengan Insanul Fahmi setelah proses hukumnya berjalan. Sedangkan terkait dirinya yang diduga dilaporkan Inara Rusli ke polisi atas dugaan ilegal akses, maka Wardatina Mawa mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. Pasalnya, hingga saat ini ia belum menerima panggilan apapun dari kepolisian. Kalau untuk itu, mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau ada rencana menggugat cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon doanya. Sebenarnya dilaporin sama IIR sendiri terkait aksi legal akses itu seperti apa? Belum ada panggilan sih ke saya. Kita Nggak tahu. kalau dari kami memang belum tahu ya, dan belum menerima panggilan atau laporan apapun. Belum ada. Jadi hingga saat ini mungkin kami belum bisa memberikan keterangan apapun terkait dengan laporan illegal akses tersebut. Selanjutnya, di tengah penantian Wardatina Mawa yang menunggu itikat baik dari Inara Rusli untuk meminta maaf kepadanya, lantas seperti apa Hotman Paris Hutapea menanggapi kasus Inara Rusli dengan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi ini? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Usai Wardatina Mawa melaporkan Inara Rusli ke polisi pada 22 November lalu, tak berselang lama, maka Inara Rusli juga melaporkan balik Insanul Fahmi atas tuduhan penipuan. Atas langkah hukum yang diambil Inara Rusli yang melaporkan Insanul Fahmi ke polisi dengan tuduhan penipuan tersebut, praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea memberikan komentarnya. Menurut analisa hukum Hotman Paris, mengacu pada undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang kini berlaku, aksi tipu menipu tidak berlaku untuk hubungan asmara atau hubungan cinta. Karena aksi tipu menipu dalam undang-undang itu hanya berlaku untuk barang atau benda, sedangkan perasaan bukanlah benda. Untuk lebih meyakinkan, ia pun menjelaskan bahwa sebelumnya sudah pernah ada kasus yang serupa terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan, tapi akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kalau hubungan cinta tidak ada tipu menipu. Tapi Ya, tidak ada. Sampai sekarang KUH pidana kita
tipu menipu itu tidak berlaku untuk hubungan cinta. Tipu menipu hanya berlaku untuk barang. Sudah pernah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dipimpin oleh Bismar Siregar almarhum sekarang, dikatakan bahwa ada cewek, ada cowok meniduri pacarnya dengan janji untuk dikawinin, ternyata tidak dikawinin. Oleh Pengadilan Jakarta Utara disebutkan itu penipuan, tapi sampai Mahkamah Agung dibatalkan, dianggap bahwa hubungan cinta dan organ intim wanita itu bukan barang, bukan benda. Penipuan itu hanya untuk kaitannya dengan barang, sedangkan organ intim dari cewek itu bukan barang. Pokoknya hubungan cinta dan hubungan seks itu bukan penipuan, tahu nggak? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.